Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kakak ingin review materi pagi tadi ya. Tahun berapa nih? 2016 kalau nggak salah ya, yang Saintek. Oke, kita langsung mulai ke number 1. Nomor 1 itu diketahui 3 titik kan. Jadi boleh kita buat aja nih. Kalau mau menggambar di koordinat boleh nih 1,3 kira-kira di sini ya. 7,5 di mana? Kira-kira di sini lah ya. Ini tadi A. 10,0 kira-kira di sini aja. Warna lain aja. A-nya 1,3. B-nya 7,5. C-nya 10,0. Tuh. Dia nanya apa? Persamaan garis yang melalui C dan membagi segitiga ABC menjadi 2 bagian yang luasnya sama. Berarti titik beratnya nih. Jadi dari C melalui C kan, membagi luasnya sama gitu. Ini berarti titik tengah antara titik A sama B. Anggap saja ini D kan. Nah, gimana mencari D-nya? Itu easy. Tinggal kita titik itu kan X, Y. Kalau nyari X-nya, jumlahin X di A sama X di B dibagi 2. Berarti 1 ditambah 7 dibagi 2 gitu ya. Begitu juga dengan Y-nya. Y di A ditambah Y di B dibagi 2. 3 ditambah 5 dibagi 2. Itu titik berat ya. Jadinya 8 bagi 2, 4. 8 bagi 2, 4. Titik D-nya itu 4,4 kan. Maka persamaan garis yang melalui C dan D, persamaan garis melalui 2 titik, bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, boleh ya. Atau kata mbak yang pagi tadi, boleh menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dengan syarat kita cari M-nya dulu kalau yang ini ya kan. Kalau pakai yang ini boleh. Pagi tadi kan udah nyoba pakai yang menggunakan gradien nih. Nah, kali ini kita coba yang menggunakan ini aja ya. Ocre. Jadi Y dikurang Y1-nya boleh nih, ini X1, Y1, ini X2, Y2 aja. Y dikurang Y1-nya 4 per Y2-nya ada dong. Y2-nya berapa? 0 ya. Dikurang Y1-nya 4 sama dengan X min X1-nya berapa? 4 per X2-nya 10 dikurang X1-nya 4. Lalu diapain nih? Kita selesain 0 kurang 4 min 4 sama dengan X min 4 per 10 kurang 4, 6. Min 4 sama 6 bagi 2. Ini min 2 bagi 2, ini 3. Lalu kita kali silang guys. Ya kan? Boleh nih kita kali ini ke sini. Jadinya 3Y min 12 ya kan? Sama dengan min 2 kali ke sini. Min 2 kali X. Min 2X. Min 2 kali min 4. Plus 8. Nah, sesuaikan dengan pilihan ganda. Dimana koefisien X-nya kita pindahin ke sana. Jadi 2X plus 3Y
Min 12 pindahin ke kanan jadi plus 12 ditambah 8 itu 20. So, jawabannya itu D. Ya kan? Kalau pakai rumus ini tadi udah, ya kan? Kalian bisa review sendiri, cari M-nya dulu. Apa rumus M? Selisih Y-nya, Y2 min Y1 per selisih X, delta X-nya ya. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, diketahui vektor U sama vektor V jika U plus P tegak lurus U min V. Jadi kata kuncinya apa? Tegak lurus ini guys. Kalau tegak lurus berarti perkaliannya sama dengan 0. Perkalian apa? Perkalian yang tegak lurusnya dong, ya kan? Berhubung di situ yang tegak lurus U plus P dengan, berarti kita kaliin aja vektor U plus vektor V. Aduh, repot banget nulis vektor nih ya. Dikali vektor U min vektor V sama dengan 0. Nah, kita jumlahin vektor U tambah vektor V. Vektor U-nya itu P2 kan. Dia tuh sebenarnya C ini nulisnya. P2 ditambah vektor V-nya 6Q gitu ya. Dikali P2 dikurang 6Q. Seperti itu guys. Se-easy itu. Nah, kalau kita keluarin dalam kurungnya, penjumlahan vektor kan sesuai posisi ya. Bawahnya 2 plus Q dikali P min 6, bawahnya 2 min Q sama dengan 0. Lalu perkalian vektor itu sesuai posisi dijumlahin. Jadi yang atas kali yang atas ditambah yang bawah kali yang bawah gitu ya. Bisa kita tulis P plus 6 dikali, tulis dulu nih, P min 6 ditambah yang bawahnya 2 plus Q dikali 2 min Q sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk plus minus ya. Sifatnya berarti P kuadrat min 6 kuadrat 36 ditambah 2 kuadrat 4 min Q kuadrat sama dengan 0. Lalu kita sesuaiin dengan yang ditanyakan P kuadrat min Q kuadrat. Kita deketin ya. P kuadrat min Q kuadrat sama dengan, pindah ruas tuh, 36 dikurang 4 berarti 32. Oke, so jawabannya itu B. Kita lanjut ya. Nomor 3 gimana guys? Nomor 3 ini banyak titik potong kurva Y dengan sumbu X. Jadi kita buat dulu Y-nya. Kurva Y-nya itu sama dengan sin 2X ditambah cos X. Ya kan? Tipot sumbu X. Ingat tipot sumbu X artinya apa? Y-nya sama dengan 0. Dan interval X-nya lebih dari 0, kurang dari 2V. V itu 180, jadi sama aja dia 0 sampai 360. Alright. Nah, tipot sumbu X Y-nya sama dengan 0, kita ganti aja Y-nya 0. Gini ya. Seperti ini. Jadilah dia bentuk persamaan trigonometri. Lalu kita ubah dong yang sin 2X ini. Kan sudut rangkap, kita ubah dulu dia. Sin 2X itu menjadi disesuaikan dengan cos X supaya dia tidak menjadi sudut rangkap lagi, diubah menjadi sin 2 sin X cos X. Oke. Ini perubahannya ya.
bertransformer dia. Cos X-nya tetap sama dengan 0. Nggak apa-apa taruh belakang sama dengan 0-nya ya. Nah, yang ini sama yang ini sama-sama punya cos X. Jadi kita keluarin. Sisanya tinggal 2 sin X plus 1. Kita faktorin ya namanya ini. Lalu pembuat nolnya masing-masing. Cos X sama dengan 0 dan 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas menjadi 2 sin X sama dengan min 1. Sin X-nya sama dengan min 1 per 2. Lalu gimana mencari nilai X-nya? Lihat batasannya yang ini guys. Batasan yang ini perhatiin ya kan. Ini kan 0 sampai 360. Itu bisa kita aplikasiin pakai kuadran. Atau pakai rumus boleh ya. Nah, kalau kuadran cari dulu cos yang hasilnya 0 derajat berapa? Cos 90 derajat kan? 90 derajat memenuhi syarat ya, memenuhi syarat ini. Nah, selain 90 kita hubungkan dengan cos yang hasilnya positif. Ini kan 0 ya. 90, 180, 270 dan 360. Cos yang positif selain kuadran 1 berapa? Kuadran 1 kan semuanya positif. Ini yang positif sin. Semua sindikat tangan kosong. Cara ingatnya ya. Muter jadi dia. Muter dianya tapi. Semua sindikat tangan ini kosong. Cos yang positif selain kuadran 1 ada di kuadran 4. Nah, hubungkan dengan 360. Kuadran 4 ini 360 min, ya kan? Kalau ke sini. Tuh. Jadi X-nya selain 90 itu 360 min 90-nya. Berapa guys? 270. 270 masih memenuhi HP? Masih. Jadi kita udah dapat 2 nih nilai X-nya ya. Nah, lalu kita cari dari sin X. Berapa X-nya? Sebelum mencari X, kita lihat dulu sin yang hasilnya. Sin berapa yang hasilnya positif setengah dulu. Kalau positif setengah itu sama aja sin 30 kan. Nah, berarti kita cari yang sinnya negatif. Kuadran berapa sin yang negatif? Itu kuadran berapa? 3 dan 4. Kuadran 3 dan kuadran 4. Kalau di kuadran 3, X-nya berapa? Hubungkan dengan 30 ya. Kuadran 3 itu hubungkan dengan 180 dikurang 30 berarti. Kalau ke sini ditambah ya. Kalau ke sini baru dikurang 180 min. Kalau kuadran 3 180 plus berarti dianya 180 plus 30 tadi kan sin 30 yang setengah. Karena di kuadran 3 sinnya min, makanya jadi min setengah dia. Jadi 180 plus 30. 210. Masih memenuhi HP ya kan? Satu lagi, sin yang negatif kuadran 4. Kita pakai 360 min. Min 30. Dapatnya 330. Memenuhi HP juga. Jadi ada berapa HP-nya? Ada X-nya, ada 4. Dia kan hanya banyak titik potongnya ya. Jadi titik potongnya ada 90,0. Karena Y-nya tadi kan 0. 270,0, 210,0 dan 330,0. So jawabannya ada 4. D. Oke? Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Jika pencerminan titik P 2,3 terhadap garis X sama dengan A, kita buat dulu. Titiknya 2,3 ya. Dicerminkan refleksi terhadap X sama dengan A. Kalau terhadap garis X sama dengan, pencerminannya menjadi 2A min nilai X-nya 2. Ini kan X, Y-nya ya. Y-nya nggak berubah, Y-nya tetap di 3. Nah, ini dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan
B, katanya kan pencerminan terhadap Y sama dengan B. Kalau terhadap Y sama dengan X-nya mantep. Jadi 2A min 2-nya mantep. Nah, untuk Y-nya rumusnya 2 dikali B dikurangi Y-nya. Y-nya 3. Ya, seperti itu. Ini adalah X aksen, bayangan X. Ini adalah Y aksen. Lalu disitu menghasilkan dilatasi sebesar 3 kali. Berarti kita dilatasikan 2,3-nya. Dilatasi 3 kalinya kan. Biasanya tulisannya 0,3 gitu faktor skalanya. Kalau dilatasi gampang. Tinggal kita kali. Berarti masing-masing titik dikali dengan 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Ini X aksen. Ini Y aksen. Kita samain tinggal sesama X aksen sama dengan X aksen. Berarti di situ 2A min 2 sama dengan 6 ya. 2B min 3 sama dengan 9. Tinggal kita uraikan. 8. A-nya 8 bagi 2, 4. Kalau ini 12, B-nya berarti 6. Dan dia nanya A kali B. Berarti 4 kali 6. 4 dikali 6, 24 jawabannya. Ya kan? Easy ya? Yang penting kalian tahu rumus pencerminan gitu. Kita lanjut. Nomor 5, integral dalam bentuk per ya, 1 per X. Kalau nomor 5 ini bisa kita buat berapa tuh? 3X ya. Per X kuadrat plus X min 2. Nah, kalau dia bentuk seperti ini, kan kalau integral, bentar. Kalau dia integral 1 per X itu sama dengan ln X ya, ln X plus C. Nah, di situ berhubung 3X ada variabel X gitu ya. Jadi kita bisa ubah dulu bentuknya. Caranya gimana? Kita faktorkan dulu yang bawah. Tulis dulu 3X per faktornya berapa nih? Kalau difaktorin X sama X plus 2 min 1 ya. Gitu. So, ini bisa kita pecah dalam bentuk penjumlahan nih. Jadi per X plus 2 plus per X min 1. Nah, supaya dia jadi X plus 2 kali X min 1, kali silangkan. Ini boleh dimisalkan A dulu, ini boleh dimisalkan B. Karena kita nggak mungkin ngisinya 3 sama X ya. Hasilnya bakal beda dengan yang atas. Karena bukan dikali, ya kan? Nah, untuk mencari nilai A sama B-nya, boleh kita kali silang mereka ini. Pernya kan sudah sama ya, sudah per. Kita samain penyebut, sudah X plus 2 dikali X min 2. Lalu kita kali silang nih. A dikali X min 1 itu AX min A. Plus B dikali X plus 2 jadinya BX plus 2B. Ya kan? Terus gimana? Yang ada koefisien X-nya kita kelompokin. Itu kan ada AX plus BX. Bisa kita buat A plus B X gitu. Dikelompokin ya. Dan yang nggak ada variabel X tulis aja min A plus 2B boleh. Ocre per X plus 2 dikali X min 2. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah seperti ini kita lihat aja nih. Variabel X-nya kan yang ini. Ini variabel X-nya. Yang nggak ada variabel sama dengan konstanta. Nah, berhubung nggak ada konstanta, berarti sama aja ditambah 0 dianya kan? Gitu. Yang ada X-nya itu kita samain. Jadi A plus B sama dengan 3 gitu ya. Simpen dulu nih persamaan ini. Kemudian yang tidak ada variabel X-nya min A plus 2B sama dengan 0, ya kan? Berarti 2B-nya sama dengan A.
Nah, nilai A-nya kita ganti dengan 2B, A yang ini. 2B ditambah B sama dengan 3. 3B sama dengan 3. B-nya berarti 1. Nyari A-nya masukin ke sini. A-nya kan 2B, berarti 2 dikali 1. A-nya 2. Substitusi ke sini, guys. Nilai A sama B-nya menjadi integral. A-nya 2 per X plus 2. Ditambah B-nya itu 1 per X min 1 dx. Nah, ini udah gampang nih. Kalau integral 1 per X tadi kan ln X. Nah, kalau integral ada konstantanya, A per X misalnya, itu adalah A kali ln X. Oke. Berarti integral dari 2 per X plus 2 sama aja 2 kali ln X plus 2. Alright. Ditambah ln X min 1. Jangan lupa plus C. Jawabannya cek. Jawabannya apa nih? E ya. Kok banyak yang E ya? Oke, kita lanjut. Nomor 6 gimana, guys? Nomor 6. Tadi nggak ada jawaban ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nah, itu diketahui fx dan gx. Tulis dulu nggak fx-nya? Tulis aja dulu kali ya. Padahal udah ada di situ. X min A per X min B. Nggak apa-apa, beda kalau itu pernya ke samping, kalau ini ke bawah ya. Nah, itu gx-nya diketahui A min B dikali X. Alright. Yang dia tanya F bundaran G inverse dari AB. Ini yang penting itu kita tahu langkahnya dulu. Langkah pertama mau diapain gitu kan. Nah, kita cari dulu G inverse-nya ini. Baru nanti substitusi ke F. Baru X-nya diganti AB. Gitu prosedurnya, guys. Apa tadi? Cari G inverse-nya dulu. Jadi kita inversin GX. Bisa dimisalkan Y dulu. Alright. Kan inverse itu mengubah dalam bentuk X sama dengan. Jadi A min B-nya pindah ruas. Jadi Y per A min B. Sehingga X ini adalah inverse dari G. Penulisannya ya. Y ganti X per A min B. Seperti itu. Inverse-nya ini substitusi ke F. Jadi kalau F bundaran G inverse dalam bentuk X dulu ya, sama aja dengan G inverse disubstitusi ke F. Jadi nilai ini kita masukin ke X yang ada di F. Nih, X-nya kita ganti dengan itu ya. Ganti dengan X per A min B. Min A per X per A min B. Min B. Seperti itu, sama dengannya harusnya tengah-tengah sini ya. Lalu gimana nih? Ini kan F bundaran G inverse X. So, kalau jadiin F bundaran G inverse AB, pertanyaannya ini ya, X-nya diganti AB gitu, guys. Jadi semua X-nya kita ganti AB. Menjadi AB per A min B min A per AB per A min B min B. Lalu kita samain penyebutnya per A min B kan. AB min A ini kita kali ke dengan ini kan, samain penyebut tuh. Min A kali A min A kuadrat. Min A kali min B plus AB. Per bawahnya per AB semua. Per A min B. Kok per AB? Terus ininya AB kan. Min B kali A min AB. Min B kali min B plus B kuadrat.
Lalu kita coretkan A min B nya karena sama. Terus yang bawah ini AB min AB habis. Terus AB plus AB yang atas ini 2AB kan. Jadi hasilnya itu 2AB min A kuadrat per. Yang bawah tinggal B kuadrat. Ya, bonus. Tidak ada jawaban, guys. Kita lanjut. Lanjut. Nomor 7 cek. Nah, nomor 7 ini tentang limit trigono. Easy ya. Jadi limitnya X mendekati 1 dari sin X min 1 per, wah panjang pernya, X kuadrat plus X min 2 guys. So kita apain? Kita faktorin dulu yang bawahnya. Menjadi sin X min 1 per X sama X plus 2 min 1. 2 kurang 1 kan jadi positif 1. 2 kali min 1 min 2. Nah. Yang ini kan nilainya 1. Karena sama-sama di sininya tuh X min 1 gitu. Sama-sama X min 1 jadi nilainya 1. Kalau sin X per X 1 kan, X per sin X 1. Kalau dia terhadap sin sama tangan, asalkan ada pasangan, nilainya 1. Nah, kalau cos biasanya diubah dulu kalau bentuknya 0 per 0 gitu ya. Nah, berhubung itu 1, jadi ini tinggal 1 per X plus 2. Kalau udah seperti ini, tinggal kita substitusiin X-nya 1. Karena limit X mendekati 1 kan. So, ini 1 per 1 tambah 2. Jadinya 1 per 3. Sumpah se-easy ini. Mau nangis. Lanjut ya. Udah dulu. Lanjut apa udah dulu nih? Coba lihat dulu nomor 8. Nomor 8 easy nih, kita lanjut aja. Nomor 8 ini kata kuncinya berada di atas ya. Berarti yang ini lebih dari yang ini. Y-nya Y1 lebih dari Y2 kan. Jadi kalau kita tulis 2 pangkat X plus 1 lebih dari 2 pangkat X min 1 plus 3. Ingat sifat perpangkatan. Kalau ditambah kan artinya dikali ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah gitu. Ini kalau dibagi pangkatnya dikurang, ya kan? Ditambah 2. Pindah ruas. Ini boleh penulisannya 2 kali 2 pangkat X. Dikurang itu pindah ruas menjadi 2 pangkat X per 2. Pindah ruas jadi dikurang kan ya. Lebih dari 2-nya mantap. 2 dikurang, ini kan sama aja 1 per 2 ya. 2 dikurang 1 per 2. Berapa 2 kurang setengah? 3 per 2 dong. Jadi 3 per 2 dikali 2 pangkat X sama dengan, bukan sama dengan, lebih dari ya. 2. Pindah ruas tuh. Jadi 2 dikali 2 per 3. Kan pindah ruas 3 per 2-nya. Alright. Bener gak sih? Bener ya. Tapi kok gini ya? Kok nggak cantik? Oh, ini tadi tuh 3 guys. Kenapa jadi 2? Oh my god, udah ngantuk kayaknya. Ulang. Ini bisa dihapus nggak sih? Kayaknya bisa ya, tapi aku nggak mau ngapus. Nah, itu 3 ya. Jadi kalau pindah ruas kayak tadi, ini 2 dikali 2 pangkat X min, itu kan pindah jadi min 2 pangkat X per 2 lebih dari 3. Ini dikurangin 2 dikurang 1 per 2, 3 per 2 dari 2 pangkat X ya kan, sama lebih dari 3.
2 pangkat X lebih dari 3 dikali itu dibalik 2/3 kan. Nah ini dicoret, baru deh dia cantik. 2 pangkat 1. Nah udah sama-sama 2, maka X nya lebih dari 1. So jawabannya itu D, ya kan? Oke. Udah ya. Udah dulu deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut review yang tahun 2016. Oke, yang MTK Sainteknya ya. Mulai dari nomor 9. Kita lanjut ya. Kemarin kan sampai nomor 8. Nah, nomor 9 ini langsung saja diketahui sebuah kantong berisi 3 kelereng merah, 3 kuning, dan 2 hijau ya. Jadi 5 merah, 3 kuning, dan 2 hijau. Jika diambil 3 kelereng sekaligus, jadi diambil 3 nih. Kemudian yang ditanya peluang tidak satupun dari ketiga kelereng itu berwarna kuning ya. Jadi kemungkinannya apa? Yang enggak kuning kalau diambil 3 kelereng, bisa aja 3-tiganya merah ya, 3 merah. Atau selain kuning pokoknya. Bisa 2 merah, 1 hijau. Bisa juga 1 merah, 2 hijau. Bisa nggak 3-tiganya hijau? Nggak bisa, karena hijaunya ada 2. Jadi Na-nya cuma 3, inilah kemungkinannya kan? Karena kalau dia nanya peluang, harus cari NS-nya juga. Kalau NS-nya berapa nih? NS-nya jumlah seluruhnya kombinasiin dengan berapa yang akan diambil gitu ya. Diambil 3 kelereng kan. Berarti jumlah seluruhnya ini ada 10 guys. Jadi 10 kombinasi 3 untuk NS. Nah untuk Na ini 3 merah berarti merahnya ada 5 kan. 5 kombinasi dipilih 3 merah. Seperti itu. Begitu juga yang 2 merah 1 hijau ya. Berarti 5 kombinasi 2 dikali hijaunya ada 2. Berarti 2 kombinasi 1. Yang ini juga 5 kombinasi 1. Hijaunya ada 2. 2 kombinasi 2. Seperti itu. Kita cari 5 kombinasi 3. Berarti 5, 4, 3 per 3, 2, 1. Yang ini 5, 4 per 2, 1 kali 2. Berapa ya ini tadi? 4 bagi 2, 2. 3-nya coret. 5 kali 2, 10. Ini coret-coret 20. Kalau yang ini 5 dikali 1. 5 dong. Kita jumlahin ya. Ini berapa nih? 35. Itu untuk Na. NS-nya tadi 10 kombinasi 3 berarti 10 98 per 3, 2, 1. 8 bagi 2, 4. 9 bagi 3, 3. 120. Ya. Maka peluang itu kan Na per NS. So, kita masukin aja tinggal Na-nya tadi 35 per 120. Lalu kita sederhanain sama-sama bagi 5. Berapa guys? Serak ya suara. 7 per 24. Jawabannya itu adalah D. Oke. Easy ya.
Jadi kalau dianya peluang nggak bersyarat, pakai kombinasi aja seperti ini. Kalau yang kayak tahun 2019 itu dia kan ada syaratnya kan. Syaratnya apa? Tanpa pengembalian. Jadi langsung tuh. Tidak dibalikkan lagi kalau sudah dapat. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, gimana nomor 10 ini kemarin? Sebuah gedung pertunjukan memiliki 5 pintu. Jika 2 orang ingin masuk melalui pintu yang sama, nah keluar dari pintu yang berlainan, maka banyak cara mereka melakukannya adalah gimana caranya? Masuknya mereka barengan ya, berarti 5. Kan 5 pintu ya, masuknya barengan mereka. 5 kemungkinan kan? Dikali dengan pas keluar mereka tuh lewat pintu yang berbeda, berarti kemungkinannya berapa? 5 kombinasi 2, karena ada 2 orang gitu kan. Jadi kita hitung aja nih, 5 dikali 5 kali 4 per 2 kali 1. Berapa ya? 4 bagi 2, 2. 50 jawabannya gitu. Acere? Nomor 11. Nomor 11 ini dimensi 3. Kita gambar dulu guys. Gambar dulu ya. Pakai warna apa nih? Merah aja. Set. Aduh, masa itu nggak nyambung? Namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, selalu seperti ini. Kemudian, panjang rusuknya 6 cm katanya. Jika alfa adalah sudut antara BCE dan ini kemarin bukan BDG ya, kita tarik dulu garis BCE-nya. Bukan BCE. BDG-nya benar, sedangkan itu harusnya apa? BDE ya, biar dia ketemu gitu sudutnya. Seperti ini guys. Kalau dia BCE sama BDG, coba kalian bayangin. BCE yang itu kan, BDG yang itu, jadi nggak mungkin dia. Kemungkinannya apa? BDG ini sama BDE. Kita ganti aja. Nih. Itu BDG kan? BDE yang mana? Yang ini. Tuh. Nah, sudutnya yang mana sudutnya? Karena dia nanya sudut ya. Kita tarik. Nah, ini kan garis pertemuannya nih. Titik tengahnya yang ini, ya enggak? Dari titik tengah ini dihubungkan ke masing-masing titik yang ujung itu. Kita warna lain lagi. Jadi dari titik tengah ini kita tarik dari E ke titik tengah ya. Kemudian dari G ke titik tengah itu guys. Kita tarik. Nih, yang mana sudutnya? Sudutnya itu yang ini nih. Nih. Ini alfanya gitu ya. Kita tarik garis dari G ke E, garis bantuan. Supaya dia terbentuk segitiga. Jadi kalau kita keluarin segitiganya seperti ini, kira-kira ini alfanya dianggap saja titik O ya. Kemudian di sini E, di sini G. Lalu kita cari panjangnya. Kalau EG itu kan diagonal sisi kubus ya. Rumus diagonal sisi kubus, sisi akar 2. Sisinya tadi 6, berarti 6 akar 2.
Mencari EO bisa tarik garis bantu O ke A. Kita tarik nih. Jadi segitiga AOE. Dia siku-siku di A kan? Ini 6. Panjang AO itu setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya tadi 6 akar 2. Berarti setengahnya 3 akar 2 kan? So, kita cari EO-nya guys. Akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 18. Berapa nih? 54 ya. 6 kali 9, 3 akar 6. Jadi EO-nya 3 akar 6. Dan OG-nya sama ya, 3 akar 6 juga. Lihat dari bentuknya itu, kalau kita pakai garis bantu CO, setengah dari diagonal sisi, GC-nya juga 6, berarti dia sama, 3 akar 6. Nah, memang sih yang ditanya tangen, tapi kita tetap cari cos, karena bisa dicari dengan aturan kosinus kalau bentuknya segitiganya seperti ini, ya kan? Oke, aturan kosinus, depan sudut alfanya kuadrat, jadi 6 akar 2 kuadrat. Tulis dulu boleh. Sama dengan jumlah kuadrat di sisi sudutnya, 3 akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 6 kuadrat dikurang 2 kali sudut di sampingnya ya. 3 akar 6 dikali 3 akar 6 cos alfa. Kita hitung berapa nih? 6 akar 2 kuadrat, 36 kali 2. 72 ya. Sama dengan 3 akar 6 kuadrat, 54. Tambah 54 dikurang 54 kali 2, 108. Cos alfa. Nah, ini dengan ini dijumlah, yang ini pindah ruas. Min 108 cos alfa pindah jadi 108 cos alfa ya. Sama dengan 54 tambah 54, 108. 72 pindah, min 72, seperti itu. Berapa ya? Itu dijumlahin dulu, dikurangin dulu. 10 kurang 7, 36. Oke. Jadi cos alfanya 36 per 108. Sama-sama kita bagi 36 langsung, karena bisa. Hasilnya itu 1/3, ya kan? Ini cos. Nah, yang dia tanya tangan. Gimana guys kalau dia nanya tangan? Kita gambar aja segitiga, siku-siku, di mana ini alfa. Cos itu kan sami kan? Berarti sampingnya 1, miringnya 3, karena cosnya 1/3. Nah, nyari sisi ini pakai Pitagoras guys. Berapa nih? Akar 3 kuadrat 9 dikurang 1 kuadrat 1 ya. Akar 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2. Jadi dapat deh tangannya. Tan alfa itu rumusnya apa tangan? Desa ya, depannya 2 akar 2. Sampingnya 1. Jadi dapatlah dia 2 akar 2. Itu jawabannya. Ocre ya. Kita lanjut. Nomor 12. Nomor 12 ini misalkan UN adalah suku ke N dari sebuah barisan geometri katanya. U2 tambah U3-nya 5. Oke, kita uraikan dari yang diketahui. Dianya geometri katanya ya. Dimana U2 tambah U3-nya diketahui 5. Dan U4-nya udah diketahui sih. 4/3. Nah, gimana nih guys?
Ya Udin, yang ditanya U1 ya. Ya Udin, kita uraikan yang diketahui. U2 ditambah U3 untuk rumus geometri itu AR ditambah AR pangkat 2 sama dengan 5 ya. A-nya kita keluarin. R plus R kuadrat sama dengan 5. Kalau U4 ini rumusnya AR pangkat 3 ya. Sama dengan 4/3. Seperti itu kan. Ini tadi bisa si AR langsung keluarin. Iya enggak? Iya aja kali. Ini AR aja kita keluarin ya. Kalau langsung AR maka ini 1 ditambah R doang. Sama dengan 5. U4 ini AR pangkat 3 sama dengan 4/3. Alright. Kita sesuaikan ini ganti dalam bentuk AR berarti 5/1 ditambah R. Nah, AR pangkat 3 ini kita sesuaikan menjadi AR kali R pangkat 2. Alright. Alright. Masih pagi ini ya, bawaan ngantuk. AR-nya kita ganti dengan 5/1 plus R dikali R kuadrat tetap sama dengan 4/3. So, kita kali silang, itu 5 kali 3, 15 R kuadrat sama dengan 4 ditambah 4R. Pindah ruas, jadinya 15 R kuadrat min 4R min 4 sama dengan 0 ya. 0, 0, 0. 0, 0 jadinya. Kita faktorin guys, berapa nih? 5 kali 3 ya. R-nya 4-nya 2 kali 2. Ini kalau ini dikaliin 10R, ini 6R. Supaya min 4 ini min ya. Maka ini min, ini plus. So, kita dapat R-nya ada 2, ada yang min 2/5. Min 2/5. Atau R-nya 2/3. Nah, yang dia tanya tuh suku pertama, U1. U1 tuh sama aja dengan A kan? Gimana kita bisa nyarinya? Bisa kita substitusi ke sini aja nih. Kita substitusi ke sini aja guys, bisa. Lebih simpel ya. Jadi kalau R-nya min 2/5, kita ganti R-nya dengan min 2/5 dong. Min 2/5 pangkat 3 sama dengan 4/3. Ya, ini kemungkinan pertama. Berarti A dikali min 2 pangkat 3 min 8 ya. Per 125. Sama dengan 4/3. A-nya sama dengan ini 4 sama 8, ini tinggal 2, ini 1 ya. 1/3 dikali min 125/2. So, kemungkinan A yang pertama itu min 125/3 kali 2, 6. Alright. Kalau dilihat di pilihan ganda sih cuman 1 itu min 125/6 ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba kalau A-nya yang 2/3. Untuk untuk R-nya 2/3 kita masukin R-nya 2/3. Dari rumus yang itu tadi. Jadinya A dikali 2/3 pangkat 3 sama dengan 4/3. Pangkatin 3, 8/27 sama dengan 4/3. A-nya berapa guys? 4 dengan 8 coret, ini 2. 1. 9, 1. Kali silang. Pindah ruas maksudnya ya. Jadinya 9/2. Oke? Ocre. So, jawabannya itu apa? D ya. Oke. Langsung lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini diketahui matriks
yang itu tidak mempunyai inverse katanya. Nah, syarat tidak mempunyai inverse itu apa? Determinannya sama dengan 0 ya. Det-nya sama dengan 0. Jadi kita determinanin itu matriksnya disama denganin 0. Gimana cara mencari determinan? Determinan dari S6T 216 123. Kalau dia matriksnya seperti ini, 3 kali 3, cari determinannya itu pakai bantuan kolom 1 dan 2. S21 sama 6, 1, 2. Lalu gimana mencari determinannya? Ini diagonalnya dikaliin ya. Ditambah diagonal, perkalian diagonal ini, tambah yang ini. Nanti dikurang dengan lawannya, kan kita kaliin dulu berapa tuh. S kali 1 kali 3, 3S ya. Ditambah 6 kali 6 kali 1, 36. Ditambah 4T. Dikurang, kebalikannya lawannya. Lawannya yang mana? Yang ini kan. Ditambah yang ini. Ditambah yang ini guys. Berapa tuh? T 12S terus 12 kali 3 36. Oke, kita operasiin, dia sama dengan 0 kan, tidak mempunyai inverse. 3S dikurang 12S min 9S, 36 dikurang 36 habis, 4T dikurang T plus 3T. Oke, sama dengan 0. 3T sama dengan pindah ruas jadi 9S. Bagi 3 semua. T sama dengan 3S gitu ya. Yang dia tanya apa? S, T terletak pada garis mana? Katanya S, T ya. T-nya kita ganti dengan 3S berarti dari persamaan tadi. Nah, untuk menentukan dia terletak pada garis mana, bisa kita cari gradiennya. Gradien dari ini melalui satu titik itu Y per X. Y-nya berapa? Ini kan X, Y ya. Y-nya 3S per X-nya itu S. Dapatlah dia 3. Coret nih. Mana yang gradiennya 3? Nah, lihat dari pilihan gandanya. Bentuk persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Gradiennya yang mana? Yang M ini koefisien dari X-nya ya. Berarti cari M yang koefisien X-nya 3. Gitu. Jawabannya adalah A. Alright? Alright. Lanjut. Lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini nggak ketemu ya. Ya kan? Kita coba kemarin. Nanti kalian coba lagi boleh. Kita ke nomor 15 nih. Nomor 15 ini logaritma di mana diketahui X log akar 3. X log akar 3-nya boleh kita buat dalam bentuk 3 pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah ya. Ditambah X kuadrat log akar 5. 5 pangkat setengah guys. Sama dengan 1/4. Nah, gimana caranya? Kita sesuaiin sedemikian rupa sehingga ya. Mantap. Nah, yang itu kita ubah dalam bentuk kayak gini guys. Sifat logaritma kalau A pangkat M log B pangkat N sama aja dengan N per M dikali
A log B. Jadi kalau itu X pangkat 2 log 5 pangkat setengah itu sama aja dengan setengah bagi 2 dikali X log 5, ya kan? Setengah bagi 2 itu 1/4. X log 5. Nah, 1/4-nya bisa pindah ke belakang menjadi X log 5 pangkat 1/4. Ya, seperti itu. Jadi ditambah X log 5 pangkat 1/4. Ini tetap 1/4. Nah, gimana nih? Ini sifat logaritma kalau ditambah dia dikali, ya kan? Jadinya X log 3 pangkat setengah dikali dengan 5 pangkat 1/4 sama dengan 1/4. 1/4-nya boleh sih langsung kita sesuaiin menjadi X log X pangkat 1/4, ya. So, X log-nya bisa kita hilangin, guys, dari peradaban. Coret, ya. Itu kan tinggal X pangkat 1/4. Gimana biar dia jadi X saja, berarti kita pangkatin 4. Ya kan? Maka ruas sebelahnya juga harus dipangkatin 4. Seperti itu. Lalu ini tinggal X saja. 3 pangkat setengah dipangkatin 4. Berarti pangkatnya kita kalikan menjadi 3 pangkat setengah kali 4 berapa? 2. 5 pangkat 1/4 kali 1/4 1. So, X-nya 9 kali 5 45. Oke, jadi jawabannya itu D. Doraemon, ya. Jadi kalian pahami tentang sifat-sifat logaritma, lagi-lagi tentang sifat logaritma, ya. Nanti disesuaikan kalau soal logaritmanya. Karena kalau nggak paham sifatnya nggak bisa ngerjain logaritma. Ya nggak? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.